Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mereview jurnal yang berjudul Sistem Pendukung Keputusan Pemilihan Tanaman Pangan pada Suatu Lahan Berdasarkan Kondisi Tanah dengan Metode PROMI. Tugas ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah seminar IT yang dibimbing oleh Bapak Haji Nursobah, Eskom Mkom. Melakukan penanaman tanaman pada suatu lahan itu ada beberapa permasalahan yang dihadapi petani dalam memperhitungkan apakah tanah atau lahan ini udah siap tanam untuk tanaman tertentu yang telah ditentukan sebelumnya. Karena jika pemilihan tanaman yang tidak produktif tidak disisihkan, bisa mengalami kerugian yang cukup besar nantinya. Faktor kondisi tanah itu sangat penting agar dapat menghasilkan tanaman yang terbaik. Jadi untuk melihat tingkat kesuburan pada suatu lahan itu kita lihat kondisi dan tanahnya untuk bisa memaksimalkan lahan dengan tumbuhan yang sesuai. Karena tidak semua lahan itu cocok untuk segala tanaman. Contohnya saja teh umumnya. Teh itu tumbuh di daerah-daerah pegunungan karena tanah yang cocok untuk menanam teh itu adalah tanah yang subur dan mengandung bahan organik yang biasa adanya di lereng-lereng pegunungan atau perbukitan. Dengan adanya sistem komputer SPK ini dapat memudahkan untuk mengambil keputusan tanaman mana yang cocok pada suatu lahan dengan mudah, cepat, dan akurat. Sistem pendukung keputusan itu sendiri adalah suatu sistem berbasis model yang terdiri dari beberapa tahap-tahap pemrosesan data dan pertimbangan dalam membantu mengambil sebuah keputusan. Dalam pengambilan keputusan itu ada 12 kriteria yang dinilai untuk memilih lahan, yaitu ada temperatur, curah hujan, kelembapan, drainase, tekstur, kedalaman tanahnya, ketebalan gambut, pH 2O, salinitas, alkalinitas, kedalaman sulfidik, dan lereng. Pada sistem pendukung keputusan ini menggunakan metode Preference Ranking Organization Method for Enrichment Evaluation yang bisa disingkat dengan PROMIT. PROMIT itu sendiri digunakan untuk menentukan keputusan yang paling optimal dari beberapa alternatif keputusan yang telah dirumuskan sebelumnya. Jadi semua datanya digabung jadi satu dengan bobot penilaian yang telah diperoleh dari penilaian atau survei. Langkah-langkah pada metode PROMIT itu yang pertama adalah perhitungan threshold, identifikasi alternatif, dan dominasi kriteria. Pada tahap ini untuk mengevaluasi dari alternatif untuk melihat perbandingan dari preferensinya. Yang kedua ada rekomendasi fungsi preferensi untuk keperluan aplikasi. Pada tahap ini untuk mempertimbangkan peningkatan preferensi secara linier atau tidak berbeda hingga preferensi mutlak dalam dua kecenderungan. Tahap yang ketiga ada indeks preferensi multi kriteria. Pada tahap ini merupakan insentitas preferensi pembuat keputusan yang menyatakan bahwa kriteria A lebih baik dari kriteria yang lain. Tahap yang keempat adalah PROMIT ranking, jadi menentukan mana yang paling baik. Langkah-langkah dalam pembuatan sistem pendukung keputusan itu yang pertama studi literatur. Jadi untuk acuan dalam melakukan penelitiannya. Lalu pengumpulan data. Pengumpulan data itu datanya didapat dari tempat penelitian di mana kita meneliti sistem itu.
Lalu yang ketiga ada analisis dan perancangan. Menganalisis dulu apa yang diperlukan oleh suatu instansi ini, lalu dirancanglah sesuai hasil dari analisis tadi. Lalu implementasi sistem, yaitu merupakan tahap pembangunan dari sistem dari hasil analisis tadi. Setelah itu melakukan pengujian sistem, apakah ada kekurangan atau tidak, lalu mengambil kesimpulan. Dalam membuat sistem ini menggunakan PHP, yaitu bahasa pemrograman, dan menggunakan MySQL PHP MyAdmin sebagai database-nya.